Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, yang insya Allah sebentar lagi dapat berbuka puasa bersama sanak keluarga di rumah. Bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terpenting adalah kita menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun tema kultum Ramadan menjelang berbuka puasa pada hari ini adalah 6 adab berpuasa menurut Imam Al-Ghazali. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, berpuasa tidak hanya berbicara mengenai sah atau tidaknya berpuasa. Ada yang lebih penting dari itu adalah berkualitas atau tidak berkualitas puasa tersebut. Puasa yang berkualitas dapat menghantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang berkualitas sebagaimana tujuan yang Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, apa saja yang menjadikan puasa kita berkualitas? Perhatikan nasihat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Adab Fiddin. Imam Al-Ghazali berkata, adab siyam thayyibul ghida wa tarkul mira wa mujanabatul ghibah wa rafdul kadhib wa tarkul adha wa saumul jawarihi anil qabaih. Artinya, adab berpuasa yakni mengonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, dan menjaga anggota tubuh dari segala perbuatan buruk. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun adab yang pertama bagi orang berpuasa agar puasanya berkualitas adalah memakan makanan yang halal dan baik. Dalam konsep Islam disebut dengan halalan thayyiban. Seorang yang berpuasa hendaknya memakan makanan yang baik menurut kesehatan dan halal menurut agama. Makanan baik dapat didefinisikan seperti yang kita ketahui adalah 4 sehat 5 sempurna. Kita dapat mengonsumsi seperti nasi, ayam, daging, ikan, ditambah dengan susu. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengonsumsi yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin menambah kualitas berpuasa kita. Seperti berbuka dengan kurma, dengan madu, sayur-sayuran, dan makanan-makanan lainnya. Dan yang paling terpenting adalah perintah mengonsumsi makanan yang baik dan halal
adalah makanlah dan minumlah tidak berlebihan. Ingat, sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun yang kedua adalah menghindari perselisihan. Seorang yang berpuasa hendaknya mampu menjaga emosinya, terutama ketika ada seseorang yang mengajak berselisih. Seorang yang berpuasa harus mampu meredam itu, bahkan menghindari dari ajakan untuk berselisih. Jika ada orang yang mengajak untuk berselisih, ada baiknya seorang yang berpuasa hendaknya mengucapkan inni shaimun. Inni shaimun. Sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Dengan kata-kata tersebut dapat membentengi atau memberitahu bahwasanya seorang yang berpuasa harus menghindari perselisihan. Adapun adab yang ketiga adalah menggunjing orang lain, atau ghibah, atau bahasa kerennya adalah gosip. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, agar puasanya berkualitas, hendaklah menjaga mulutnya dari memfitnah, menggunjing orang lain, berkata kotor, dan sebagainya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, keselamatan manusia terletak pada mulutnya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia ada dalam menjaga lisan. Ketika berpuasa, hendaknya kita menggunakan lisan kita untuk berzikir, bersolawat, berkata baik, memuji orang lain, ya. Atau jika tidak mampu berkata baik, bersolawat, lebih baik dia. Karena banyak sekali orang tersakiti oleh lisan. Oleh karenanya, keselamatan manusia ada di lisannya. Adapun adab yang keempat adalah menolak dusta atau berkata bohong. Seorang yang berpuasa hendaklah tidak berdusta atau berbohong. Ingat, rumus berdusta adalah sekali berbohong maka selanjutnya akan berbohong, yang fungsinya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Anak-anakku, ya Bapak Ibu yang berbahagia, hendaklah kita menjaga lisan untuk berkata jujur, berkata yang baik. Jangan sampai kita berkata yang bohong, mendusta. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun adab yang kelima menurut Imam Al-Ghazali adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal atau lisan. Setiap perbuatan tercela seperti menyakiti orang lain akan mempengaruhi kualitas puasa seseorang. Oleh karenanya, tinggalkan dari menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan oleh karenanya masuk dalam kategori kemaksiatan. Oleh karena itu, betapa pentingnya dalam Ramadan ini ketika berpuasa kita menjaga lisan kita dari untuk tidak menyakiti orang lain. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, adapun adab yang keenam adalah menjaga anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang buruk.
di bulan Ramadan ini khususnya, kita hendaklah menjaga anggota tubuh kita dari berbuat yang tidak baik, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, kaki, dan anggota lainnya. Dari tangan, kita tidak memukul orang lain. Dari mata, kita tidak melihat hal-hal yang berbau maksiat. Dari kaki, tidak digunakan untuk bepergian ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Anak-anakku, Bapak Ibu yang berbahagia, intinya adalah kita harus menjaga puasa kita ini agar tidak sia-sia, agar puasa yang kita lakukan yang sudah susah payah dari imsak sampai ke maghrib berkualitas, artinya mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ini, baik keburukan maupun kebaikan Allah lipat gandakan. Sebagai seorang muslim, sebaiknya kita melakukan kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, kita hendaknya menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atus. Banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Marilah kita hindari dari yang disebutkan tadi. Semoga puasa kita hari ini hingga kedepannya puasa yang berkualitas. Demikian kultum Ramadan menjelang berbuka puasa pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.